Semua anak akan tumbuh menjadi dewasa dan kesehatan selama masa kanak-kanak dapat mempengaruhi kesehatannya di usia dewasa, termasuk kesehatan gigi dan mulut. Kita kembali lagi di Happy Parenting bersama Dr. Gigi Elizabeth Linda dan menyambung tadi pertanyaan saya dokter sebelumnya bahwa ruangan dokter yang bikin anak traumatis dan itu tidak terjadi dengan ruangan dokternya selain warnanya cerah, kedua dokternya juga cantik. Dok, ini sekarang saya kepengen tanya, anak-anak tadi dikatakan kalau konsultasi di usia 2-3 tahun sudah bisa dibawa konsultasi. Yeah. Tapi merawat kesehatan gigi anak sebagian kan sejak dini. Anak-anak bisa di usia 6 bulan sudah mulai tuh gigi Bugs Bunny-nya, gigi kelincinya keluar 2 biji di atas bisa atau di bawah duluan. Disitulah mulai tahap itu. Sudah mulai dikenalkan ya bahwa giginya harus dirawat. Caranya dok, terkadang saya banyak menemui anak-anak kalau sudah masuk di sekolah, itu kalau disuruh dipegang atau diajak untuk sikat gigi itu udah teriak-teriak. Ada pengalaman nggak dok yang bisa dibagikan kepada orang tua bagaimana memperkenalkan anak-anak merawat kesehatan giginya tapi tanpa harus dipaksa? Biasanya kalau anak tidak mau membuka mulut itu pernah mengalami trauma. Jadi mungkin maminya waktu dia masih kecil, waktu membersihkan lidah sampai terlalu dalam sehingga anak itu muntah. Itu membuat rasa yang tidak nyaman pada anak. Jadi kita hindari. Kita perlu memang sebelum gigi tumbuh itu juga perlu membersihkan lidah dengan kasa yang digulung kain di tangan. Kasa ya? Ya. Jadi tidak perlu harus pakai sikat gigi, kain kasa dulu. Awal. Kita biasakan dia mau membuka mulut, mau dibersihkan. Setelah dia sudah bisa menerima hal itu, kita bisa memakai sikat gigi. Sikat gigi sikat giginya kayak mainan. Yang memang hanya untuk anak-anak di mana giginya baru tumbuh beberapa. Ini di sini ada bumpernya, sehingga anak tidak akan muntah. Itu fungsinya buat apa tuh, kayak planet gitu dok? Ini jadi kalau dia masuk pas di bibir anak. Jadi anak tidak akan muntah karena nggak akan mencolok terlalu sampai ke dalam. Karena ada ininya ya. Pembatas. Pembatasnya bener, dia akan berhenti di mulut, di bibir. Bentuk daripada sikapnya ini pun aneh. Jadi bukan berupa sikat. Zaman kecilku nggak ada tuh sikat gigi kayak gitu. Belum ada. Ini hanya perlu membiasakan anak, melatih anak untuk menyikat gigi. Jadi dia hanya masukin ke mulut, diputar-putar. Karena dia ini bentuknya yang aneh, dia akan membersihkan dengan cara diputar-putar aja. Jadi bukan disikat masuk keluar. Ini usia berapa tadi dok? Dari mulai ada gigi. Mulai tumbuh ada gigi. Betul, 2 biji. kalau 6 bulan, 5 bulan dia sudah mulai ada gigi, kita sudah bisa start dengan ini. Nah itu kalau giginya sudah mulai banyak, bisa berganti dengan yang sudah mulai ada sikatnya ya? Berganti yang bentuk seperti sikat tetapi masih dari karet, belum berupa bulu-bulu. Baik, Kalau sudah komplit bisa semua, dibawa. Yang seperti ini, yang seperti ini, ini bentuknya sudah mirip dengan sikat gigi orang dewasa bukan bulu, ya? Atau anak-anak, tapi ini bukan bulu, sehingga kalau kena ke gusi juga nggak sakit, tidak akan berdarah. Baru setelah semua gigi numbuh, berganti dengan sikat gigi yang bulu biasa. Jadi ada tahapannya Ada tahapannya, betul. Dan ini masih bisa dipasang dengan bumper juga. Oh, itu nanti bisa dilepas, lalu dipasangin ke dalam bumper? Bisa dipindahin. Wow, jadi traumatis yang dialami saya waktu kecil tidak dialami ya oleh anak-anak zaman sekarang. Tinggal bagaimana orang tua mungkin harus memperlakukan anak-anak pada saat memperkenalkan kesehatan gigi dengan cara diancem atau dimarahi dengan teriakan. Nanti makin trauma. Makin trauma malah lebih sulit ya dokter ya. Lalu ada teether dok. Kalau kita tahu Sigmund Freud bilang ada oral stage yang dialami oleh anak-anak di mana segala sesuatu dimasukin ke dalam mulut mereka, termasuk dengan anak-anak yang mulai tumbuh gigi. Karena oral biasanya stage gatel. Betul. Nah, teether itu sebenarnya kalau nanti kita tampilkan foto-foto contoh daripada teether, itu seperti apa? Memang baik kah? Atau teether mungkin
Bisa dengan Jangan. wortel, sayur-sayuran, buah-buahan, atau Terlalu harus yang keras mungkin. terlalu keras ya? Titer bagus, asal perlu diingat kita harus pilih titer yang mana, yang aman, yang Baik. bahannya aman untuk anak-anak dan terutama kebersihannya. Jadi jangan sampai titer itu sudah jatuh, kita nggak Masuk tahu lagi. masuk lagi ke dalam mulut, sehingga itu kita Atau akan juga memasukkan kotoran. Mungkin ukurannya juga ya, Dok? Jangan terlalu besar. Jangan terlalu kecil juga nanti Telan. ke telan yang ada bisa kesedak. Iya betul. Nah, usia dini ini ada tips dokter nggak pada saat mengajak anak-anak untuk bisa mulai bertanggung jawab dengan kesehatan giginya? Ada tips-tips khusus nggak yang mudah diaplikasikan? Jadi tidak perlu harus berantem setiap kali harus mengajak anak-anak untuk gosok gigi. Biasanya kalau anak-anak itu diajak untuk membersihkan giginya terutama malam hari, jadi sebaiknya minum susu sebelum gosok gigi. Minum susu sebelum gosok gigi. Betul. Oke. Jadi setelah gosok gigi itu sudah tidak ada makanan apapun yang masuk ke Kebanyakan dalam anak-anak mulut. sambil minum susu, Sambil dibawa tidur. Itulah yang nanti akhirnya terjadi rampan karies di mana hampir seluruh mulut terjadi karies gigi karena kebiasaan minum susu langsung tidur. Nah, itu yang terjadi Apalagi kalau kebanyakan ya. susunya terbiasa dikasih gula atau manis. Lebih rusak semua Lebih giginya rusak. yang ada. Berarti kebiasaan itu yang harus benar-benar Ditanamkan diubah dari ya, Dok? awal, dari sejak dini kita ajarkan anak-anak bahwa minum susu dulu, selesai minum susu baru gosok gigi. Setelah gosok gigi Karena kalau tidur. giginya sudah terlanjur rusak semua, nanti pertumbuhan dari gigi tetapnya bisa menjadi bisa terganggu kalau sampai jadi anak-anak kehilangan gigi susu lebih awal dari yang semestinya. Karena gigi susu itu sebenarnya guidance untuk gigi tetap nanti. Jadi kalau gigi susu itu tanggal sebelum waktunya, baik. maka posisi daripada gigi tetap nanti nggak punya penuntun. Jadi saya mesti tumbuh kemana? Nggak ada tempat, ruang buat dia untuk Dia tumbuh. bisa berpindah-pindah. Jadi bisa salah posisi. Itulah pentingnya kita mempertahankan gigi susu sampai dengan waktunya memang dia harus tanggal. Ya, jadi gigi susu jangan main-main dengan gigi susu Ya, ya. betul. Kalau mau gigi anaknya rapi dan sehat sampai dewasa, gigi susu harus betul-betul dijaga. Dijaga. Sejak dini sekali. Ya. Dokter, sekarang banyak sekali kan ortodontis, Ya. dokter-dokter gigi dengan untuk lebih kepada kecantikan. Biar giginya jadi lebih kepada estetika dibandingkan dengan kesehatan. Ada juga beberapa mitos yang terjadi. Saya mau mulai dengan kecantikan. Whitening, dokter. Itu tepat nggak sih? Dengan sekarang orang kan maunya kalau senyum kayak tadi kan, senyum giginya mengkilap, Celing. celing gitu ya. Oke nggak? Boleh nggak sih? Ada efek samping nggak dengan whitening ini? Selama whitening itu dilakukan di dokter gigi dengan obat-obat yang memang disediakan oleh dokter gigi, aman. Oh aman ya? Aman. Nggak apa-apa, Karena bukannya malah merusak enamel Tidak. gigi yang paling luar atau mungkin nggak ya? Enggak. Oke. Tapi kalau itu whitening sudah tidak bisa dilakukan dengan obat-obatan, jadi mau lebih putih lagi, batasan putih dari gigi Karena saya asli ingat itu dokter, pernah waktu saya konsultasi dengan dokter Linda, saya mau whitening kata dokter terus nggak banyak bicara, cuman kasih lihat shade guide dari gigi, terus dia bilang, gigi kamu di mana putihnya? Di sini kan, udah paling ujung yang paling putih, nggak perlu whitening. Saya ingat banget dokter Linda mengatakan itu ke saya, dan saya melihat dokter ini tidak komersial gitu, yang hanya semua orang, ayo whitening yang penting dokternya dapat uang. Dan saya melihat ini sesuatu hal yang positif dok, bahwa tidak semua orang sebenarnya membutuhkan whitening Betul. untuk giginya. Tidak semua orang membutuhkan whitening. Orang kadang terpengaruh lihat artis, Ya. giginya putih sekali. Padahal itu bukan gigi asli. Jadi semua giginya di crown atau yang sekarang lagi banyak orang di veneer, sehingga memang putih. Dan sebetulnya itu waktu dilihat di film putih. Pada kenyataannya sehari-hari putihnya itu akan putih sekali, di mana orang akan kaget. Oke.
lihat. Malah lebih putih daripada di layar kaca. Betul. Lebih putih. Lebih putih lagi. Benerannya itu lebih putih. Dan orang akan lihat, dia kaget lihat putihnya gigi, Baik. bukan cantiknya keseluruhan pada muka dia. Oh, oke. Berarti saya akan mikir beberapa kali untuk putihin gigi ya. Karena kata betul dokter Linda saya nggak perlu. Kita sambung dokter di segmen ketiga. Lebih dari 90% materi yang masuk ke dalam tubuh kita melalui mulut. Tak heran jika kita perlu menjaga kebersihan mulut dan gigi. Tetaplah bersama kami di Happy Parenting.